Shalom, selamat pagi, Smart People sahabat semua. Pagi ini kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, Kau boleh pertemuan kami di tempat ini Tuhan, dengan saudara-saudara kami di Smart People Tuhan. Pertemuan ini bukan satu kebetulan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau memuji dan mengagungkan nama Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berperan dalam acara ini, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang rindu hai sungai Tuhan, kami rindu Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Saya tahu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Seperti rusa yang tahu rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rasa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Datang kepada Tuhan, katakan seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan yang perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Serukan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan lembut panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Kasih setiamu selamanya kami sembah Tuhan. Kami agungkan namamu. Kami tinggikan Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Semua bentuk berseru, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, Anak Allah yang kudus, Anak Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah namamu yang kudus. Kami agungkan Kau Yesus, kami agungkan Kau ya Allah. Engkau Allah yang hidup. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, seperti rusa yang merindukan air kehidupan-Mu, seperti rusa yang haus akan air sungai-Mu. Haleluya.
Ini kami ya Bapa, kami anak-anakmu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku bintang, Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih sungguh kita datang kepada Tuhan, katakan Bapakku rindu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih lagi untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu yang dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu yang dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, rindukan selalu yang dalam bait-Mu, yang dalam bait-Mu, yang dalam bait-Mu. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Penuhi kami Roh Kudus dengan urapan yang baru. Haleluya, Yesus. Haleluya, oh Yesus. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus.
Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kasih setiamu ya Bapa senantiasa menaungi kami ya Bapa. Dari malam kami istirahat hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami semua itu Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang ajaib, punya Allah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Kasih setianya tak berkesudahan Tuhan. Tuhan, terkadang dalam kehidupan kami ya Bapak, kami seringkali mengalami pergumulan Tuhan. Banyak hal-hal yang tidak kami mengerti. Tetapi Tuhan kami bersyukur ada firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, sirami kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bawah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bawah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dan dengan kesungguhan hati, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bawah antara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita berdoa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus beracara dalam acara ini, dan hamba-Mu boleh memberikan firman-Mu sesuai dengan kehendak Engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami kembali ke hadirat Engkau pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji dan mengagungkan nama Engkau. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan mengharumkan nama Engkau, sehingga malaikat-malaikat surga bersorak-sorai. Terima kasih Bapa, saat ini kami membuka hati,
untuk kebenaran firman-Mu, urapi setiap hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan menjadikan rema bagi hidup kami, dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan, kami mau menjadi seorang murid yang boleh Engkau muridkan Tuhan, menjadi seorang hamba yang boleh menjadi hamba yang berkenan di hadapan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Smart People Church dimanapun berada. Senang sekali kembali bisa menyapa Anda melalui media online pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Hari ini sebagai pengantar firman, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah sangat-sangat familiar buat kita, bahkan firman Tuhan sebagai ayat emas ya dalam kehidupan kita, atau juga sebagai ayat hafalan mungkin ya. Nah, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya, pasti kita sudah hafal. Tetapi saya akan men-sharingkan hal yang membuka wawasan kita lebih menambah lagi. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar ayat emas ini, biasa sering digunakan oleh para penginjil ya, atau juga orang-orang yang menyentuh hatinya untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Nah, tetapi pagi hari ini ada pendalaman Alkitab sedikit yang saya mau sampaikan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat ini berangkat dari perikop tentang seorang yang bernama Nikodemus ya. Nikodemus ini siapa? Nikodemus ini adalah seorang pemimpin, dan tidak cuma hanya pemimpin, dia adalah pemimpin kaum Sanhedrin, kaum ternama ya, kaum intelektual di bangsa Israel ya. Mungkin kalau sekarang bisa ya saya cocokkan dengan, atau saya compare dengan pemimpin ketua DPR MPR mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Lalu lalu Nikodemus ini, seorang pemimpin Sanhedrin ini, dia penasaran dengan Tuhan Yesus ya, sehingga malam-malam dia datang mau menjumpai Tuhan Yesus, ingin bertanya gitu. Tetapi karena dia adalah seorang pemimpin, dia juga merasa takut atau khawatir kalau kedatangannya diketahui oleh bangsa Israel untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, dari ayat ini ada yang ingin saya kupas ya, dikatakan tadi karena begitu besar ya kasih Allah akan dunia ini. Nah, ada satu kata yang menjadi pemikiran kita, yaitu kata begitu. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata begitu, yang terbersit selama ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mulai kenal ayat ini di sekolah minggu, atau di persekutuan-persekutuan, atau juga misalnya di komsel-komsel ya. Ayat ini, apa yang Bapak Ibu Saudara tangkap dari kata begitu ya? Pasti yang biasa terbersit adalah karena begitu menunjukkan sebuah capacity ya, artinya jumlah atau derajat. Namun Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan sedikit wawasan. Kata begitu dalam bahasa aslinya bukan menunjukkan, sebenarnya bukan hanya menunjukkan besar atau juga jumlah, tetapi menunjukkan dengan cara apa gitu ya. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah hautos.
Dengan cara apa? Ya, karena dengan cara apa Tuhan mengasihi dunia ini? Itu sebetulnya arti kata begitu, ya. Jadi bukan menunjukkan kepada jumlah. Ya, pelan-pelan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Berangkat tadi kisah tentang Nikodemus yang menjumpai ya Tuhan Yesus tadi itu malam-malam dia bertanya. Lalu muncullah ayat ini di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Si Nikodemus ini penasaran dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang menurut dia itu jauh sekali melampaui daripada ilmu pengetahuan, karena dia juga seorang pemimpin Sanhedrin. Lalu Tuhan Yesus juga menyampaikan kepada seorang yang intelektual dengan cara yang intelektual, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sering sebagai penyampai firman Tuhan mungkin juga bisa belajar cara Tuhan Yesus, ya. Kalau kita menyampaikan firman kepada golongan anak-anak sekolah minggu caranya begini, golongan lansia caranya begini, golongan umum caranya begini. Tapi ada golongan kaum intelektual. Nah, sekali tempo saya pernah juga diminta untuk renungan kaum full gospel, ya. Nanti malam saya juga diminta pelayanan kaum full gospel. Nah, biasanya full gospel itu cara wawasannya berbeda, ya. Nah, kita harus juga menyampaikan sesuatu yang berbeda, artinya bisa menangkap sesuai dengan pemikiran mereka. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan begini, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan beroleh keselamatan. Nah, itu dia turn point-nya, ya, pointernya itu di situ. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan beroleh keselamatan. Wah, si Nikodemus penasaran. Maksudnya bagaimana, Rabi? Bilang gitu. Apakah kami yang sudah tua ini akan masuk lagi ke rahim ibu kami, kemudian lahirkan? Kan tidak mungkin. Oh, bukan seperti itu caranya. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan, ya, bagaimana orang yang harus dilahirkan kembali, ya, itu supaya menerima keselamatan. Yaitu apa? Dengan Roh Kudus, ya. Dia harus lahir kembali dengan kuasa Roh Kudus, baru dia menerima keselamatan. Kalau kita sekarang mengenalnya istilah lahir baru, ya. Secara physically kita memang sudah dilahirkan oleh orang tua kita, ibu kita, tetapi kita harus dilahirkan kembali, ya. Dilahirkan melalui baptisan dan juga baptisan Roh, kita mulai dibaharui lagi. Nah, itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan di ayat 16 tadi itu, karena begitu, karena hautos, karena dengan cara inilah, ya, engkau akan diselamatkan. Caranya bagaimana? Nah, inilah Tuhan Yesus mengajarkan itu dengan hikmat ilahi luar biasa. Orang-orang Sanhedrin, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pasti dia sudah hafal sekali, ya, tentang Taurat, karena mereka dalam kitab Ulangan sejak anak-anak itu disuruh juga baca Taurat, gitu, ya. Nah, lalu Tuhan Yesus mengutip, ya, kitab Ulangan, bagaimana ketika bangsa Israel pada saat itu pernah digigit atau juga dipagut ular, ya, sehingga banyak yang mati, banyak yang sakit, gitu. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk membuat tiang yang ada ular tembaganya. Lalu Musa mentaati perintah Allah. Musa membuat sebuah tiang yang ada ular tembaganya di atasnya. Dia buat, kemudian dia sampaikan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, setiap orang yang kena pagut ular, siapa yang melihat ke atasnya, dia akan beroleh kesembuhan, gitu. Lalu ketika bangsa Israel yang pagut ular, mereka melihat, ya, ada tiang yang ditinggikan, ada tiang ular, gitu. Nah, mereka sembuh. Nah, yang jadi pertanyaan kita, mereka dipagut ular kok lihatnya ular, gitu. Kenapa enggak patung patung dewa atau patung apa? Kenapa dibuat ular sama ular, gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga belum bisa memastikan apakah
gambar ular yang ada di apa itu namanya di mangkok-mangkok di apotek ya, kan sering ya lihat gambar di apotek itu kan gambar mangkok ular itu. Nah, apakah itu juga lambangnya dari apa namanya dari kitab Ulangan ini zamannya Musa, sehingga setiap apotek yang menjual obat-obatan itu ada gambar kayak ular ya. Coba perhatikan ya Bapak Ibu di toko-toko apotek ya, biasanya ada gambar ular itu. Nah, apakah karena itu? Nah, komparasinya dengan Tuhan Yesus bagaimana? Ya, ketika Musa menaikkan ular tembaga itu di atas tiang, nah hal yang demikian pula yang Tuhan Yesus lakukan. Barang siapa yang melihat Yesus yang akan mati di tiang salib, dia akan diselamatkan. Roma pasalnya 10 dikatakan, barang siapa yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Artinya Pak, melihat kepada Yesus yang ada di tiang salib tadi, kita akan beroleh keselamatan. Itulah yang mengantar bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ilmunya di sini Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Nah, itulah sebabnya bagaimana ketika kita mau menggali firman Tuhan ini, Tuhan Yesus akan membukakan wawasan kita. Ketika Tuhan Yesus menyatakan hautos, dengan cara inilah Allah memberikan keselamatan kepada dunia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat dunia. Jadi tidak hanya karena begitu, tanda kutip, menunjukkan besarnya, tidak ya, tetapi lebih kepada cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia itu adalah apa? Menuju Golgota. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita melihat yang tergantung di tiang salib, Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara kita percaya dan mengaku Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib sebagai juru selamat, kita diselamatkan. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa? Kita juga harus mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang besar ini. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib, ya. Dia harus pemasang kuknya, ya, memasang kuk, menyangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang Kristen. Tantangan ke depan ini pasti kita akan banyak memikul salib, tetapi ya salib yang kita anggap sebuah pergumulan, sebuah beban, ketika kita mau datang dengan cara Tuhan, ya, dengan cara Tuhan itu kita akan diselamatkan. Amin. Firman Tuhan, kiranya firman ini boleh memberkati kita. Kita akan naikkan doa-doa kita. Sebelumnya kita naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Benar Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan sesuai dengan rancangan Engkau, sesuai dengan rancangan-Mu yang melebihi dari akal pikiran kami, melebihi dari apa yang boleh kami usahakan Tuhan. Kau boleh Tuhan berikan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami tidak mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami saat ini, tapi Engkau sudah mempersiapkan kami jauh melebihi apa yang boleh kami pikirkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang pagi hari ini Engkau boleh berikan pagi hari ini untuk kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh Engkau kuatkan kembali, Engkau boleh teguhkan kami kembali Tuhan untuk lebih berserah kepada Engkau Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan indah dan yang amin Tuhan bagi setiap kami. Kami mau menjadi hamba yang boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Oh mari Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang kami boleh berdiri Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh berkarya di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau boleh Tuhan sentuh hati mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin yang boleh bijaksana, pemimpin yang boleh takut akan Tuhan, pemimpin yang boleh Tuhan memikirkan rakyatnya dengan sejahtera, memikirkan rakyatnya Tuhan, yang boleh untuk kebaikan bangsa ini Tuhan, dan tidak mementingkan ego mereka sendiri Bapa. Jamah setiap hati para pemimpin kami Tuhan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para DPR, MPR, lembaga-lembaga Tuhan, maupun dari atas sampai bawah, sampai RT RW Tuhan. Oh mari Tuhan, Engkau boleh beri kasih surah yang lebih baik untuk boleh menjadi bangsa yang militan, bangsa ini Tuhan, untuk menjadi bangsa yang bercontohan Tuhan, bangsa yang boleh Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati bangsa Indonesia ini lebih baik lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih, entaskan setiap kemiskinan yang ada, entaskan setiap penindasan yang ada Tuhan, ketidakadilan Tuhan, Kau hapuskan semuanya itu Tuhan. Amin. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan buat untuk Smart People Church yang dipimpin oleh Pastor Pastor Abraham Renvi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan melalui morning call pagi hari ini, setiap kami dimanapun berada Tuhan, kami boleh diberkati ya Bapak. Bapak di surga, berkati buat untuk semua tim media center Tuhan, berkati buat untuk pelayanan hamba-Mu Pastor Renvi Tuhan, berkati keluarga, berkati Tuhan buat para hamba-hamba Tuhan yang mendukung melalui Smart People Church ini Tuhan, berkati juga buat saudara, keluarga, atau siapapun Tuhan yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan finansial, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, mujizat-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak buat pagi ini melalui morning call ini Tuhan, kami boleh diberkati dengan pujian, dengan renungan, bahkan dengan doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan semakin pakai Smart People Church ini Tuhan menjadi dampak ya Bapak buat untuk pelayanan yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri Tuhan sesi morning call pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Sebelumnya biarlah Tuhan juga curahkan berkat-berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita arahkan hati dan pikiran kita, dan kita terima berkat Tuhan.
biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela mati ganti tebus dosa kita di tiang salib sebagai hautos untuk menolong kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan memberikan kita kehidupan kekal, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Maranatha, semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mati pedas.